Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu semua, kita akan bersyafaat. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mempercayakan hari yang baru buat setiap kami. Dan kami percaya Engkau menyertai kami dari pagi, siang, dan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang telah mati buat kami, menebus kami, dosa-dosa kami di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari untuk kesatuan hati kami Tuhan. Untuk para jemaat-Mu yang sama-sama beribadah online. Kami percaya hadirat memenuhi tempat-tempat di mana kami beribadah. Bahkan di rumah kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Biar urapan yang baru Tuhan berikan buat kami. Hati yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia.
Engkau diberkati. Shalom Indonesia, diberkati pulau-pulaunya, udara tanah airnya Tuhan, bahkan penduduknya Tuhan, semua ada dalam rancangan-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami percaya Engkau menyertainya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pemimpin kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Engkau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan sempurna Tuhan berikan buat pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Hikmat daripada Allah Tuhan berikan buat pemimpin kami untuk menyelesaikan segala tugas-tugas, bahkan pergumulan bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan pengurapan yang lebih lagi Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Biar hatinya Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Horala basandara la bala wala 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 wala. Horala bayara la bala wala 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 wala. Kiara la basandara la bayara la wala wala wala. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami dari jajaran yang atas sampai yang terbawah Tuhan, ada buat mereka. Biar segala kepercayaan bangsa ini yang kami taruh di dalam pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau menyertai Tuhan, dan mereka dapat bekerja sama dengan baik Tuhan untuk menyelesaikan segala tugas bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat TNI Polri, mereka dapat bekerja sama Tuhan untuk menjaga bangsa ini. NKRI Tuhan terjadi buat bangsa kami, bahkan di setiap pelosok-pelosok yang ada Tuhan, Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Segala terjadi pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami dapat melewati semuanya ini Tuhan. Bahkan tim medis yang selalu berada di garda terdepan Tuhan, perlindungan sempurna Tuhan berikan buat mereka Tuhan. Engkau ada buat setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sehat, bahkan keluarganya sehat Tuhan, dalam menangani pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat vaksin yang sedang berada saat ini Tuhan. Tepat sasaran Tuhan Yesus bagi yang berhak menerimanya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap yang sudah divaksin, mereka dapat sehat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami berdoa buat Gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Engkau memberkati dimanapun para hamba-Mu ini berada. Biar tanda-tanda ajaib Tuhan sertai dimanapun mereka melayani. Bahkan perlindungan sempurna atas para hamba-Mu. Bahkan keluarga besarnya Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan Yesus. Dan segala yang mereka perlukan Tuhan sudah sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kami berdoa buat Gembala kami CK5 Tuhan Pak Timotius Hardono, bahkan bersama keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan pada pagi hari ini kami berdoa buat Gembala GBI Kemang Tuhan. Engkau memberkati Gembala kami Pak Sigit Prihadi Tuhan. Engkau memberkatinya, kesembuhan yang sempurna Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Pemulihan yang sempurna Tuhan berikan buat gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa buat Ibu Maria sebagai penopang, kekuatan daripada Allah, kesabaran daripada Allah Tuhan terus tambahkan buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, bahkan anak-anaknya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak yang kami terima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan buat GBI Kemang Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Buat setiap jemaat-Mu juga Tuhan, kalau mereka saat ini dalam keadaan berbeban berat, Tuhan angkat beban mereka. Saat mereka dalam masalah pergumulan, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Saat mereka sakit, kami tahu Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami selalu dekat, selalu intim dengan Engkau. Berikan hati kami Tuhan untuk terus cinta akan Engkau dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang melayani hari ini, Tuhan, urapan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Karena kami tahu kami melayani Engkau, kami bukan melayani manusia. Kami minta Tuhan urapan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Semuanya Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami pulang tidak seperti kami datang. Kami memperoleh sesuatu yang besar yang boleh kami lakukan pada hari ini. Hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Biar kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di rumah kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Semuanya apapun rencana kami hari ini, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan akan berikan buat kami, jauh dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan Tuhan sudah sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Semua kehidupan kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita masuk di minggu keempat di bulan terakhir bulan Maret ini. Jadi kita mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan terlalu baik. Saya percaya semua sampai hari ini sehat, terpelihara, bahkan tercukupi. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita sepakat semua yang di rumah. Kita mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita semua sudah dipilih, namanya ditaruh di buku kehidupan. Selayaknya kita semuanya mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita meninggikan nama Tuhan, siapkan hati kita, pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat mukjizat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat jalan keluar yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan buat kami semua. Kami bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan Engkau kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami siapkan hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat jalan keluar. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Amin. Kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum akan Yesus. Haleluya. Saya undang jemaat terkasih semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Kalau ada kakeknya, anaknya, atau tantenya, kita kasih tos kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kasih-Nya Tuhan. Tiada berkesudahan. Sama-sama katakan yuk. Hey. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
sekali lagi, hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Lihat, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yang terus melihat kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Yes, amin. Keajaiban Tuhan Yesus buat kita semua, lambaikan tangan. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Terus menyenangkan hatimu Tuhan, karena Tuhan ajaib buat kami semua. Haleluya. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Mukjizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Sama-sama katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil baginya. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, amin. Haleluya, sorak-sorai buatmu Tuhan. Amin. Sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. GBI Kemang mengucap syukur untuk selama-lamanya. Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Sebelum duduk kita katakan haleluya 3 kali saudara, amin. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?"
Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita terima berkat. Kita buka hati kita, pikiran kita, telinga kita. Yuk sama-sama biarlah kita buka sehingga isi hati Tuhan kita bisa terima. Haleluya, kita naikkan penyembahan kita lebih lagi. Haleluya, syandaya ralaya ralaya ralaya. Syandaya ralaya 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 ralaya. Terima kasih Engkau menaruh kami Tuhan menjadi biji matamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Salam kemenangan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Tuhan tidak pernah gagal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mazmur 1 ayat 3 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti pohon di tepi sungainya Tuhan. Orang yang menghargai firman akan bertunas, akan bertumbuh, berbuah, tidak pernah layu. Yang merenungkan firman-Nya akan selalu berhasil. Kita akan menggali firman bersama dan kita akan belajar bersama dalam tema dilarang balik arah. Saya ulangi, dilarang balik arah. Kita akan baca nats kita bersama-sama di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seberapa sering kita menggunakan alat penunjuk arah dalam keseharian kita? Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita sudah mampu menentukan arah melalui alat-alat atau jasa aplikasi yang bisa menunjukkan posisi kita ada di mana, atau arah yang kita tuju kemana, berapa lama lagi akan sampai, baik melalui Waze, melalui Google, melalui aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih lancar. Kalau dulu kita mengandalkan kompas, sekarang sudah ada sistem GPS atau Global Positioning System yang sangat mudah untuk digunakan. Arah bukan hanya untuk menunjukkan tujuan, tetapi juga mengandung hal-hal atau persiapan di mana menjelaskan mengapa arah tersebut kita pilih. Dari persiapan-persiapan itulah kita dapat dinilai apakah kita sudah berhasil menentukan tujuan dengan tepat atau tidak. Jangan sekali-sekali kita pergi tanpa punya tujuan. Jangan sekali kita bekerja, bisnis, melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Mau nggak saudara saya naik pesawat, tanya sama kapten pilotnya, mau kemana nih? Kami juga nggak tahu mau kemana. Bahaya saudara. Kalau sampai ke tempat perang, bahaya kita. Bayangkan seorang atlet atau pelajar yang sedang menyiapkan diri untuk sebuah ujian atau pertandingan. Apabila ia kalah atau tidak lulus, maka ia akan ditemukan bahwa penyebab mereka kalah tidak lain adalah karena mereka salah merumuskan tujuan. Saya masih ingat, saya tidak mencoba menyalahkan siapapun, paling aman saya menyalahkan diri saya sendiri. Sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA saya masih ingat. Pelajaran olahraga saya, guru olahraga saya mengajarkan semua jenis olahragawan. Saya masih ingat ujian waktu SMP itu ujian voli, surf, terima surf, lari, bahkan saya masih ingat lari 3,5 kilo. Nggak pernah lari, ujiannya lari. Waduh, sampai mau mati rasanya waktu itu. Tapi karena dinilai, lari ikut, sepak bola, bulu tangkis. Cuma golf belum ada waktu itu. Dan saya mau beritahu, dari SD, SMP, SMA, semua pelajaran dipelajari, berenang, kasti. Wow. Dan karena begitu banyak jenis pelajaran olahraga yang dipelajari, baik teorinya dan prakteknya, semuanya saya nggak bisa. Sekedar bisa, pingpong bisa, ya
lumayan, bulu tangkis bisa, tapi nggak jago. Lain dengan David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak lahir, sejak kecil, bola, gol, gol, gol. Sekolahnya pun bola, akademinya bola, institutnya bola, latihannya bola. Dan jangan ditanya, ini karena mereka jelas merumuskan tujuan hidup mereka. 1 Korintus 9:24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus sendiri membayangkan tujuan yang dikejarnya sebagai suatu pertandingan lari. Paulus percaya setiap kita memiliki trek atau lintasan yang berbeda dalam setiap panggilan hidup kita. Setiap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, semua sama. Yang berbeda adalah respon kita. Kemarin gagal nggak apa-apa. Bahkan hari ini kalah pun tidak apa-apa. Masih ada kesempatan besok. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Tapi kita bisa merubah hari ini dan masa depan. Dalam hal ini, Paulus sangat memahami mengapa ia begitu kuat dalam mengejar panggilan dalam Kristus. Paulus memiliki pondasi keimanan yang sangat kuat. Didasari dengan pengalaman hidupnya, di mana Paulus pernah menjadi seteru salib Kristus sebelumnya. Maka ia tidak mau membuang kesempatan yang ada. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 14. Paulus berkata begini dengan jujur, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebelum bertobat, Saulus hidup sebagai seteru salib Kristus. Mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Meminta surat kuasa otoritas supaya jika ia menemukan orang yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka. Dan sampai hari ini model-model orang seperti Saulus masih ada. Dengan cara yang macam-macam. Sehingga martir pun tetap ada juga. Tapi darah martir tidak pernah sia-sia. Dan satu saat, Yesus sendiri menegur Saulus. Waktu dia menuju Damsyik, mau menganiaya orang percaya, dia jatuh, dia bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, matanya dibutakan, dan dia mendengar suara dari Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dianiaya, karena ada Yesus dalam diri kita. Sebenarnya bukan kita yang dianiaya, Kristus yang dalam kita. Anda harus bangga untuk proses apa yang terjadi. Setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus, Yesus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kerap kali Paulus menyatakan sambil menangis bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus sangat-sangat dia menyesali kalau boleh jujur. Filipi 3:16 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hidup dengan menjadi seteru salib Kristus bukan saja salah, tapi juga kalah. Kita kehilangan kesempatan untuk menaklukkan kedagingan kita. Kita menjadi terikat dengan hal-hal yang duniawi, yang justru fana dan tidak menghasilkan apa-apa, nothing, nehi, zero. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, padahal salib Kristus menunjukkan kita sebagai pemenang. Pemenang atas segalanya. Bahkan mengalahkan dunia. Dengan salib Kristus, peran kita sebagai garam dan terang dunia akan menjadi sangat kuat dan lekat. Sekaligus memancarkan cahaya kemuliaan daripada Tuhan atas hidup kita.
Bahkan janji Tuhan kita bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Saya beri contoh. Ada ilustrasi yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Anggap ini ada Mike Tyson, petinju yang top waktu itu. Walaupun sekarang enggak top lagi tentunya, udah usia usur dan sebagainya. Waktu dia tinju, dia yang tinju. Dan dia dapat medali plus uang. Anda tahu? Mungkin medalinya untuk Mike Tyson sebagai petinju, tetapi uang semuanya hadiah untuk istrinya. Istrinya Mike Tyson tidak perlu bertinju, tapi dia mendapatkan semua hadiah dan uangnya. Ingat, Kristus sudah mati buat kita di kayu salib. Kita menerima pemulihan, kesembuhan, terlebih keselamatan kekal di surga. Yang pertama kita belajar, salah sama dengan kalah. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab aku ini tidak akan berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini enggak boleh dijadikan alat, boleh meninju orang atau menjadi profesi petinju. Enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi. Kalau kita salah sama dengan kalah. Kita salah tujuan hidup kita salah menuju saran yang salah semuanya dan itu kalah. Kalau sudah salah, contoh, saya sering melayani konseling pranikah untuk pengantin yang mau menikah. Saya tanya, kenapa menikah? Ya, sudah umur Pak, nggak boleh. Nikah bukan karena umur. Semua orang punya umur. Ya, disuruh mama, waduh gawat, nggak bisa. Yang benar saya menikah karena kehendak Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dan saya cinta dia, dia cinta saya. Ini baru keren. Yang kedua, mematikan daging. Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam Galatia 2:20 Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Matikan kedagingan. Pujian ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Kita nyanyikan bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya
Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mematikan kedagingan. Ini proses seumur hidup kita mengiring Yesus. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan mengiring Yesus. Pastikan Anda dan saya hari ini matikan kedagingan. Saya masih ingat, saya mau menikahkan, mau melayani pernikahan, fotografer. Waktu dia menghadap saya, sesi terakhir, saya tanya sama fotografer itu, istrimu sama Miss Indonesia yang kamu foto, cantik mana? Dia bilang gini, jujur Pak ya, cantik Miss Indonesia Pak. Ya udah, kamu boleh pulang dan enggak usah nikah dulu, sampai kamu berani ngomong bahwa istrimu yang paling cantik. Calon istrimu, kalau enggak bisa. Oh gitu maksud Bapak? Iya. Oke Pak. Akhirnya si cowok berkata, iya Pak, memang Miss Indonesia cantik-cantik tapi saya nggak mencintai dia, apalagi dia juga belum tentu mencintai saya. Dan calon istri saya paling cantik, lulus selesai. Saya sebenarnya tanya kepada calon mempelai wanita, ini cowokmu cakep nggak? Iya lumayan lah Pak. Loh kok bisa? Ya saya kan tahu Pak, ada aktor-aktor Korea yang lebih cakep deh. Ya udah, kamu yang batal menikah pulang. Dan mereka berdua berubah. Harus mematikan kedagingan kita. Begitu memilih satu pria, satu wanita jadi istri dan suami yang sah, Anda menolak yang lain. Yang lain boleh cantik, itu hanya boneka kayu dari India. Yes. Kita akan masuk yang ketiga. Memikul salib setiap hari. Saya tahu Anda dan saya sudah memikul salib. Pertanyaannya bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari ibadah, pas Natal, Paskah, Pentakosta, kenaikan, atau pas perjamuan suci, tapi setiap hari, every day. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tidak ada ayatnya Anda berkata, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Salib jadi tempat persembunyian, enggak ada. Yang betul memikul salib setiap hari. Lalu apa aplikasinya buat saya dan saudara? Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, yakinkan hari-hari ini saya dan saudara telah diampuni dosanya. Sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu Anda harus bersyukur bahwa Anda mempersembahkan hidupmu untuk dilarang balik arah. Bertobat itu adalah berputar 180 derajat. Dari sini ke sana. Tapi kalau ke sana terus muter, balik lagi, itu 360 derajat. Karena itu dilarang balik arah. Kita naikkan sama-sama sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan
kesalahanku. Angkat tangan saudara, dimanapun kau berada. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Yes. Aplikasinya dilarang balik arah, ingat. Anda dan saya sedang ada di jalan tol, freeway. Biasanya jalurnya jalur cepat. Saya belum pernah lihat di freeway atau jalan tol, terus ada tanda boleh balik arah. Bisa tabrakan, saudara. Nah, kita sedang ada di freeway, jalan lurus menuju ke kekekalan. Aku berlari-lari dengan satu tujuan, untuk mulai mahkota. Jangan balik arah. Kesalahan terbesar umat Israel adalah mereka udah keluar dari Mesir. Mereka 430 tahun dijajah di Mesir. Secara fisik tubuh mereka meninggalkan Mesir. Tapi mohon maaf, Mesir belum keluar dari hati mereka. Setiap ada kesulitan mereka berkata, Musa, lebih baik kami ada di Mesir makan bawang pre, bawang merah. Tapi Musa berkata, tapi kamu diperbudak. Pastikan Anda dilarang balik arah. Umat Israel dilarang balik ke Mesir. Anda dilarang balik ke kandang babi. Anak yang hilang itu meninggalkan kandang babi, pergi ke rumah bapaknya, menerima jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan kita tidak sedang menuju berbalik arah. Tapi kita terus lurus. Lurus. Sebab Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan. Waktu Anda tiada jalan, enggak ada jalan. Bersama Yesus engkau dilarang balik arah. Terus jalan sama jalannya Yesus. Yesus adalah kebenaran. Kita enggak pernah ada yang selalu benar dan tidak pernah salah. Tapi kita harus bertobat dosa kita dan mau dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Dan kehidupan, mari hidup, persembahkan hidupmu. Pastikan jalan kebenaran dan hidup ini menjadi praktek nyata hidup kita hari-hari ini. Tekanan sakit penyakit, bahkan hari ini tekanan pandemi. Kapan selesainya? Katanya ada vaksin, tapi juga agak enggak jelas. Bukan bagian saya. Saya ada peringatan dari teman saya yang dokter dan juga pendeta. Kalau pendeta tidak usah bicara vaksin. Karena memang bukan bidangnya. Nanti ada pakarnya, kita undang pendeta dan juga dokter. Tetapi hari ini saya memberitahukan, kebingungan saudara, hal yang menekan saudara jangan buat Anda berbalik arah. Kadang doamu belum dijawab, pengharapanmu belum nyata. Terus, jangan balik arah. Kembali ke hidup yang lama. Ingat, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama. Hari ini saya dan Anda sepakat. Naikkan pujian ini dan Anda berkomitmen, ku telah mati. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan
jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pastikan saya menutup firman Tuhan ini, Anda bertekad hanya satu. Jadilah padaku bukan seperti yang kuingini. Anda buat proposal, Anda memaksa Tuhan tanda tangan, kebalik. Yesus saja di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Ingat, Tuhan Yesus Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat, dan tepat. Mari kita buka hati kita mau jujur bahwa beberapa kali Anda sedang berbalik arah. Ayo bertobat. Beberapa kali Anda punya rencana. Waduh, saya kayak nggak jodoh Pak sama suami dan istri saya yang sekarang. Saya lebih cocok sama mantan, saya nggak ada. Jangan berbalik arah. Dan ingat, hati-hati dengan reuni-reuni yang menyebabkan CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Tetap jangan balik arah, setia. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu yang tak pernah gagal. Terkadang kami berbalik arah. Tapi hari ini kami sepakat dilarang berbalik arah. Kami harus sepakat untuk terus ikut Yesus, mengiring Yesus. Siap sangka diri, pikul salib. Mematikan cara hidup kami yang lama. Mesir-mesir yang masih dalam hati kami buang. Kami sedang menuju ke tanah perjanjian. Dan Bapak, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kamu menjadikan Yesus menjadi juru selamat kami untuk yang pertama kalinya. Dan kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Bapak, ada beberapa teman kami yang sedang sakit, yang mengikuti program ini. Bukan hanya Kau sembuhkan mereka, tapi selamatkan mereka. Pulihkan mereka, dan penuhi dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus, kemuliaan Roh Kudus, selama-lamanya atas-Mu, untuk Engkau sehat, pulih, pegang bagian tubuhmu yang sakit, dan katakan sembuh oleh bilur Yesus. Bebas dari tekanan. Dan Kau bersukacita berbahagia bersama Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam berkat Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.